Harga yang murah tentu gampang memikat Anda untuk membeli suatu barang, termasuk makanan kemasan. Namun Anda perlu hati-hati karena tidak semua biskuit dan juga makanan kemasan yang berharga murah aman dikonsumsi. Karena tim reportase investigasi menemukan sejumlah oknum yang gemar memalsukan tanggal kadaluarsa biskuit dan juga makanan kemasan lainnya. Lalu bagaimana cara mereka melakukan kecurangan itu? Bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah reportase investigasi selengkapnya. Biskuit dan makanan ringan adalah makanan yang biasa disantap sambil bersantai. Bagi bayi, biskuit merupakan makanan tambahan yang diberikan antara makanan utama atau air susu ibu. Namun sayangnya, biskuit tak luput dari sasaran sejumlah oknum. Mereka memanfaatkan biskuit-biskuit yang sudah kadaluarsa dan diganti dengan tanggal baru. Tak hanya biskuit, makanan ringan curah pun ikut direkondisi dan dipasarkan kembali ke berbagai tempat. Pengaduan dan keluhan dari masyarakat juga kerap kali datang ke unit layanan pengaduan konsumen Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejak Mei hingga Agustus 2013, terdapat 3 pengaduan masyarakat di daerah Makassar, Balikpapan, dan Manado yang mengadukan makanan kadaluarsa yang dijual di toko dan warung makan. Fakta ini membuat kami tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana peredaran makanan kadaluarsa di pasaran. Penelusuran kami akhirnya membawa kami pada seorang pedagang yang namanya kami samarkan menjadi Alay. Awal mulanya, ia bekerja bersama teman-teman untuk menjual kembali makanan kadaluarsa. Yang pertama saya lakukan itu cari barang, saya nanya ke warung-warung. Biasanya kalau misalkan ada yang besar yang nanya ke saya ke sales juga gitu. Saya masih kebanyakan di warung-warung yang tempatnya agak jauh dari perkotaan gitu. Soalnya kan untuk transportasinya aja lumayan lah gitu, daripada mereka mengembalikan 1 atau 2 barang ke daerah perkotaan, dan mungkin lebih baik kita jual gitu walaupun dengan harga yang agak miring gitu. Kami berhasil membujuk Alay untuk menunjukkan kecurangan yang ia lakukan. Pertama-tama, Alay membeli tinta permanen dan stempel. Selanjutnya, Alay mengajak kami untuk membeli biskuit kadaluarsa dari berbagai warung. Barang untuk satu barang kita membeli barang itu kurang lebih antara 2.000, 2.500, variasi juga gitu. Keuntungannya juga bisa sama dari harga modal juga. Setelah mendapatkan biskuit kadaluarsa, Alay membeli bahan bakar. Selanjutnya, bahan tadi diracik dan digunakan untuk menghilangkan tanggal kadaluarsa. Dan dalam waktu 10 detik, tanggal kadaluarsa pun menghilang. Langkah selanjutnya adalah membuat tanggal kadaluarsa baru dengan bantuan stempel dan tinta. Penentuan tanggal biasanya berjarak 2 atau 3 tahun ke depan, dan biskuit pun siap diedarkan. Alay pun bersiap dengan kostum ala sales dari perusahaan biskuit. Biskuit kadaluarsanya itu disuplai ke beberapa warung langganan. Setelah seminggu, Alay mengecek lagi hasil penjualan biskuitnya. Keuntungan yang diperoleh Alay dalam sehari bisa mencapai 20 hingga 50 ribu rupiah. Dengan harga yang sama kalau ke konsumen perorangan, tapi beda kalau misalkan warung ya. Kalau untuk warung biasanya ya kita bedain sedikit lah dari agen-agen yang ini gitu, yang biasa mereka beli gitu, biar pelanggannya itu lari ke kita, biar nggak terlalu curiga gitu. Namanya menjual barang kadaluarsa, tentu barang yang dijual pun barang jelek. Tak jarang Alay bertemu dengan pembeli yang kritis. Emang pernah juga sih warung yang komplain gitu. Emang waktu pas saya di satu warung ya, ada barang yang komplain, katanya, "Mas, ini barangnya kok gini, jelek atau gimana?" Ya saya balikin lagi ke warung. "Maaf Bu, kalau saya bukan itu, saya cuma sebagai penjual aja. Kalau misalkan di barang mau komplain, silahkan aja hubungi perusahaan yang memproduksi barang ini."
Tentunya sebagai penjual, ia tahu barang yang ia jual adalah barang tak layak konsumsi. Alay tak pernah mengizinkan keluarganya memakan biskuit dagangannya. Kalau keluarga, saya nggak pernah konsumsi ya kalau keluarga. Tapi kalau saya pribadi pernah kalau saya pribadi itu pernah waktu kejadian pas saya tidak punya uang sama sekali, perut saya dalam keadaan lapar gitu kan, ya saya konsumsi sendiri gitu. Nah emang sih efeknya nggak langsung ya, paling beberapa kemudian gitu. Itu efeknya pusing-pusing, mual-mual, kadang mulus juga gitu ada. Selain Alay, kami bertemu dengan pelaku penipuan lainnya. Sebut saja namanya Gentong. Sudah 2 tahun ini, ia mengemas kembali makanan curah yang sudah kedaluarsa. Lihat ke tokonya, barangkali masih ada yang sudah expired. Nanti kalau ini dikasih berapa harganya, tetap saya bayar. Lalu saya paling DP dulu. Beberapa hari saya ambil. Ada juga kita yang di warung-warung sel tuh yang biasa naik sepeda tuh. Saya dapetin, saya ajak ngobrol. Ini kalau ada expired stock tuh yang dikasih ke tokonya langsung aja ke saya. Makanan kecil kedaluarsa ini didapat Gentong dari tempat langganannya. Dengan harga Rp75.000, Gentong bisa mendapatkan 5 macam snack. Padahal biasanya makanan ringan curah itu dibeli dengan harga Rp80.000 untuk 1 macam snack. Setelah belanjaan di tangan, ia membungkus kembali makanan curah berbagai jenis dalam plastik kecil. Masing-masing dijual dengan harga Rp1.000 atau Rp2.000. Yang paling cepat laku tuh tempe yang buat campuran makan apa ya bisa, sama kayak stik tuh anak-anak kecil doyan. Kalau yang lain jangan, nggak semuanya sih kayak kirim ke warung, paling semaseling gitu. Kalau hari ini habis yang mana besok ganti lagi. Orang ada bosannya juga. Gentong pun mengaku pernah mengkonsumsi produk jualannya dan efek yang dirasanya sakit perut sehingga ia tak berjualan selama 2 hari. Kalau keluarga Mas sendiri tahu kerjaan Mas ini? Belum tahu. Saya pernah konsumsi buatan hasil Mas? Belum sama sekali. Kan keluarga saya di kampung, saya di sini merantau. Ya sekedar buat menghidupin keluarga di kampung sambil mencari sedikit kerjaan di sini barangkali ada. Ada jenis kecurangan lain yang harus Anda waspadai. Saksikan terus reportase investigasi karena kami segera kembali.